reality, no. When I get up all in ya, yeah. We can hear the angels calling us, yeah. And we can see the sunrise before us, yeah. And when I'm in that thing, I make that body sing. Yang pertama, ada definisi pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang dalam angkatan kerja ingin bekerja, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja, di mana jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar daripada permintaan. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran pertama yaitu pengangguran konjungtural disebabkan oleh fluktuasi ekonomi. Yang kedua, pengangguran struktural disebabkan karena kurangnya permintaan teknologi baru atau kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pengangguran friksional terjadi karena ketidaksesuaian antara pencari kerja atau pemberi kerja. Yang keempat, ada pengangguran teknologi disebabkan oleh tenaga kerja manusia yang digantikan oleh mesin. Yang kelima, ada pengangguran siklus. Pengangguran siklus ini terjadi akibat resesi ekonomi yang menyebabkan penurunan permintaan agregat. Selanjutnya ada jenis pengangguran berdasarkan fungsinya. Yang pertama, pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Yang kedua, setengah menganggur, bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Yang ketiga, ada pengangguran terbuka, tidak sama sekali memiliki pekerjaan. Yang keempat, pengangguran musiman, terjadi di sektor tertentu, yaitu pertanian atau perikanan, akibat perubahan musim. Lalu materi selanjutnya ada sebab-sebab pengangguran. Yang pertama, terjadinya ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja. Kedua, struktur lapangan kerja yang tidak sesuai dengan pencari kerja. Tiga, terjadinya ketidakseimbangan antara tenaga kerja terdidik yang tersedia dan kebutuhan kerja. Yang keempat, meningkatnya partisipasi angkatan kerja wanita. Dan yang kelima, terjadinya ketimpangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah. Dampak pengangguran terhadap perekonomian. Yang pertama, terhadap negara, yaitu dapat menurunkan kemakmuran, pendapatan pajak, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, terhadap individu dan masyarakat, yaitu dampaknya dapat kehilangan mata pencaharian, keterampilan, serta memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Kebijakan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, pengangguran struktural, yaitu cara mengatasinya dengan cara yang pertama meningkatkan mobilitas tenaga kerja, yang kedua regulasi tenaga kerja ke sektor atau wilayah yang membutuhkan, dan yang ketiga pelatihan kerja dan mendirikan industri padat karya. Lalu yang kedua, pengangguran friksional, yaitu cara mengatasinya dengan cara yang pertama memperluas kesempatan kerja melalui industri baru, yang kedua deregulasi dan debirokratisasi untuk investasi, ketiga pengembangan sektor informal, yang keempat program transmigrasi, dan yang kelima proyek umum pemerintah. Yang ketiga, pengangguran musiman, yaitu cara mengatasinya dengan cara yang pertama penyediaan informasi lowongan kerja, dan yang kedua dengan melakukan pelatihan keterampilan untuk mengisi waktu luang. Yang terakhir, yang keempat, ada pengangguran siklus, yaitu cara mengatasinya dengan cara yang pertama meningkatkan daya beli masyarakat dan mengarahkan permintaan barang dan jasa.